Biarlah firman-Mu yang hari ini akan kami dengar, kami terima dengan sukacita, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan biarlah Engkau berfirman pada kami hari ini Tuhan, melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan kami mau melakukan firman-Mu yang kami dengar dan kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Yang biasa apanya? Gak ada yang biasa ya, semua luar biasa. Gimana tidurnya tadi malam? Asik? Nyenyak? Gak terganggu dengan suara-suara lagu-lagu itu? Waduh gitu ya. Saya gak terganggu sih. Ya, luar biasa bapak-bapak kita tadi malam nyanyi sampai jam berapa itu? Jam 12. Asal jangan ada yang ngantuk hari ini ya. Korbannya agak lama ini. Jadi kalau ngantuk dia akibat bergadang tadi malam. Ya, masih ingat firman Tuhan tadi malam yang saya sampaikan tentang apa? Kasih persaudaraan. Dari mana ayatnya kita ambil? Mazmur 133 yang kita baca tadi ya ternyata ya. Iya. Nah semuanya tuh memang bukan saya konsep, ternyata ketika tadi saya, oh iya. Walaupun saya kemarin sudah terima ini buka acara ini, tapi saya nggak buka. Ya. Jadi iya Tuhan itu kalau udah bekerja, nggak setengah. Jadi beruntun dia kasih. Ya. Jadi hari ini firman Tuhannya sedikit berkaitan dengan tadi malam. Kasih persaudaraan. Nah, saya ambil tema hari ini adalah tentang semangat kekeluargaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama ayat 41 sampai dengan 45. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 4, kita akan baca berganti-gantian. Ayat 41 atau ayat ganjil dibaca oleh pria, ayat yang genap akan dibaca oleh wanita, dan nanti ayat yang ke-45 kita baca bersama-sama. Dimulai dari pria 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wanita, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. pria. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mendapatkan banyak mujizat dan tanda. Wanita, Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan. sama-sama kita baca. Dan selalu ada dari mereka yang berjuang harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Setelah Yesus naik ke surga, ya, murid-murid berkumpul dalam Kisah 2, ya, mereka menerima baptisan Roh Kudus, lalu mereka mulai memberitakan Injil, mulai memberitakan Kristus. Nah, yang kita lihat di sini ada banyak murid-murid. Murid Tuhan Yesus itu bukan hanya 12, tapi banyak. Dan dikatakan tadi, ketika Petrus ini kalau kita baca kisahnya, ya, Petrus ini bersama teman-temannya menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, lalu Petrus berkhotbah. Kalau nggak salah, bukan, kayaknya ini yang Pentakosta masih ya. Nah, lalu ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus itu, dan murid-murid Tuhan Yesus itu memberitakan Injil, dikatakan berapa orang yang bertobat? 3.000. Banyak nggak? Banget. Gimana caranya Petrus berkhotbah di depan 3.000 gak ada mic? Gimana gitu ya? Bisa pernah nggak kita bayangkan? Kalau saya tak bicara tanpa mic di sekarang ini, kedengaran nggak suara saya? Petrus khotbah di lapangan terbuka. Kalau saya khotbah nggak pakai mic, pulang saya nggak bisa bicara, habis suara, ya kan? Nah, tapi itu adalah suatu karya Tuhan
banyak orang yang bertobat, 3.000 dikatakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Kalau sekiranya Tuhan kirimkan lagi anggota persahabatan yang baru di sektor 2, masih bisa diterima? Enggak lah, janganlah dulu. Satu lagi. Kalau 3.000 itu udah bikin gereja gede kita nanti. Gereja Pasahutaon. Ya kan? Dos Niro. Kalau Tuhan kasih lagi misalnya 5 keluarga, masih bisa diterima enggak? Bisa? Gitu ya? Bisa. Nah, jangan dibahas itu dulu ya. Nanti kita baca sini. Mereka bersatu, ya, bersatu. Nanti kalau soal sektornya itu nanti lah itu ya. Iya. Nah, dikatakan 3.000 jiwa bertambah. Kenapa sampai 3.000 orang bisa bertobat? Bukan karena rasul-rasul itu orang yang hebat. Kita tahu Petrus itu nelayan, Matius itu pemungut cukai, bukan orang-orang terpelajar. Ya, tapi ketika mereka berkhotbah dengan urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Nah, kalau tadi malam saya katakan kita itu harus menjadi saksi, menjadi berkat di komunitas kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Itu butuh yang namanya Roh Kudus. Ya. Butuh namanya Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksi. Tapi dimulai dulu kita memiliki kasih Kristus. Nah, rasul-rasul ini punya kasih. Ya. Dia punya kasih, dia lihat orang, ya, orang yang kesusahan, dia tolong, dia doakan sembuh. Bahkan ada yang mati dia bangkitkan. Ya, dan murid-muridnya yang menerima perkataan Kristus itu hidupnya berubah. Menjadi orang yang murah hati, enggak pelit, enggak kikir. Nanti kita akan lihat. Nah, lalu dikatakan setelah mereka bertobat, ya, yang ayat 42-nya berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kita ini jangan hanya mendapatkan firman Tuhan di hari Minggu saja. Enggak cukup. Coba nih, dalam satu hari kita makan sekali aja. Cukup nggak untuk tubuh kita? Nggak ada yang mokok kan? Lapar. Demikian juga rohani kita nggak bisa makan cuma sekali seminggu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, dalam persekutuan itu kan nggak mesti ketemu. Sekarang kita bisa bikin grup di WA, bisa saling berbagi firman Tuhan. Ya. Ibu-ibu bikin grup, tapi jangan gibah isinya. Iya kan? Jangan bicara soal masakan. Masak apa Eda? Tadi Eda masak apa? Telur balado. Wah, itu kesukaan saya. Ya kan? Makanya kemarin saya lihat ada telur balado suruh sarapan, walaupun dapatnya sarapan saya. Ya, jangan hilang kesempatan itu. Ya, saya kalau lagi teri, ya udahlah. Udah sarapan pun di luar makan seperti ini, lihat itu ya kita nikmati. Bikin grup, bicara apa firman. Tetapi dalam grup itu pun kalau kita bahas firman, jangan merasa, oh aku lebih pintar daripada yang lain. Kita perlu bertekun dalam pengajaran supaya kita enggak salah. Ya, kita ini kan semuanya ini pasti kita berbagai dari berbagai gereja, punya dogma masing-masing, punya pengertian masing-masing. Tetapi kita bisa disatukan dalam kasih. Pengajaran atau doktrin bisa berbeda. Saya ini orang karismatik, ya. Ada yang dari AKBP, ada yang dari Katolik, ada dari Amang, dari Advent ya. Ada yang dari tadi, ya. Ada yang dari tadi ada. Nah, kita kan berbagai gereja, ya. Kita pandang dari gereja mana. Nah, doktrin kita, ajaran kita yang kita terima bisa berbeda. Tetapi kita perlu belajar untuk menyatukan pengajaran-pengajaran yang kita terima. Paling gampang pengajaran yang paling bisa kita terima itu cuma satu, kasih. Itu gak ada bedanya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Nggak ada bedanya. Kalau saya mau bahas baptisan, nah itu jadi hidup kita. Iya kan? Saya orang kasih mati. Ada kolam itu, mau siap dibaptis. Tinggal baptis. Tadi di sini dikatakan kan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya. Yang datang itu siapa? Orang dewasa kan? Bapak-bapak sama ibu-ibu kan? Ayo, masuk ya? Enggak, kita nggak bahas itu kan? Nah, yang kita bisa satukan itu adalah bicara tentang kasih. Kalau tadi malam kasih persaudaraan, itulah yang penting buat kita di persaudaraan kita ini. Orang melihat kita itu karena kita tuh punya kasih. Orang Kristen itu dikenal karena kasih. Kasih itu banyak, ya. Kasih itu banyak modelnya. Kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Nah, jadi kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tapi jangan ambil yang memecahkan rotinya. Jangan kalau kita kumpul makan-makan lah. Ya kan doanya ada, doa makan. Bukan. Yang utama itu adalah doanya. Kalau kumpul nih 2-3 orang, ya doa, jangan makanan. Kita makan di mana? Kalau mana kita? Jangan dulu ke situ. Berdoa dulu, kita doa. Kumpul di rumah si A, berdoa untuk apa? Berdoanya, berdoa buat bangsa, berdoa buat gereja, berdoa buat jemaat, berdoa buat komunitas kita. Nah, kita kan kumpul sebulan sekali kan. Saya juga usahakan tuh dalam sebulan sekali dalam arisan ini, saya usahakan ikut, walaupun sekarang bentrok dengan kegiatan di gereja. Ya kadang lari dari gereja, ya harusnya naik mobil jadi naik motor supaya cepat. Tapi kalau masih ya nggak bisa juga dikejar, ya udah saya akan bilang maaf nggak dapat. Nah, dalam persekutuan itu penting. Saya juga butuh bapak ibu. Ya kita berbapak ibu lah ya. Saya butuh. Saya nggak bisa hidup sendiri. Saya di Morganin itu butuh orang lain juga. Nggak cukup hanya ya udah saya sama istri lah. Dan kita disitulah kita akan tunjukkan kasih Kristus itu kepada orang-orang sekitar kita. Ya, jadi memecahkan roti dan berdoa bersama. Ya, puji Tuhan kalau arisan kita selalu ada namanya yang makan. Ya, makanya kalau udah ada arisan itu saya usahakan saya nggak makan di rumah. Karena nanti kalau makanannya yang tuan rumah siapkan sediakan nggak habis kan kasihan, nggak enak, ya kan? Nanti kalau mau sehari nggak makan, udah kenyang nggak makan di rumah kan nggak enak. Saya tuh kalau ada acara saya usahakan nggak makan di rumah. Ya, supaya saya bisa makan. Kalau nanti saya udah kenyang, saya nggak makan kan nggak enak. Sombong kali nggak mau makan, padahal ada telur balado. Ya bukan itu sih tujuan utama ya, bukan makannya, tapi kan kumpulnya ya sharing kita ya bisa saling menguatkan satu sama lain dalam kita berbicara ngobrol sama orang kan pasti ada sesuatu. Dan sini juga kita tuh belajar tidak gampang baper. Ya kalau kita ini kan orang Batak kan ngomong kan ceplos-ceplos kan. Saya ngomong sebenarnya ceplos-ceplos. Jangan pikir Bapak Ibu lihat di mana tuh yang viral kemarin itu. Bahasa saya gitu ke tiap hari enggak. Saya bilang saya orang Batak belum tahu mereka. Saya orang Batak. Itu sampai bilang teman saya, itu lagi penuh Roh Kudus dia itu bisa kayak gitu bicara. Saya pun apa sih? Iya ya, kayaknya pas penuh Roh Kudus gitu. Saya enggak, ya kalau saya sebenarnya ngomong apa adanya. Karena saya lahir di Angkalan Susu, daerah laut, yang mayoritas juga banyak orang Bataknya, dan mama saya kalau teriak, itulah. Bis, iya mak, di mana kau? Di sini. Bosinage itu. Ya, Bosinage emakku ya. Nah, tapi baik dia, cantik. Nah, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Nah, ketika rasul-rasul melakukan hal itu, ketika murid-murid melakukan hal itu, dikatakan maka ketakutanlah semua orang. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, mujizat tanda itu masih ada Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam Kristus,
Kuasa Tuhan itu ada pada kita. Mujizat itu bukan hanya milik rasul-rasul, tapi milik setiap orang percaya. Makanya kalau ada yang sakit kan saya juga setiap hari datang mendoakan. Ya, kita berdoa, meletakkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu bisa sembuh. Ya, asal kita doanya atau tangannya itu benar. Jangan nanti, sakit apa? Pusing kepala udah ada seminggu. Oh yaudah kita berdoa, pegang kepala dipukul-pukul gitu ya, pusing lagi dia. Nggak sembuh dia. Kuat-kuat ya, nggak sembuh. Kita bisa mendoakan orang sakit sembuh, bisa. Ketika ada orang terkena ujian, kita doakan bisa lepas nggak? Bisa. Kalau kita yakin ada Kristus di dalam diri kita. Nah rasul-rasul murid-murid itu melakukan itu, orang banyak melihat. Mereka takut, wow ini orang apa nih? Ini orang seperti apa? Kok bisa membangkitkan orang mati? Kok bisa menyembuhkan orang lumpuh? Kok bisa membuat orang buta melihat? Mereka ketakutan, ada apa ini? Kuasa yang bagaimana? Itu semua bisa kita miliki. Amin. Amin. Mau gak? Mau gak kuasa Tuhan itu? Mau. Doakan orang sakit, gak mati, tapi sembuh. Ada teman kami di gereja, suaminya pakai storu, dia orang Jawa. Kalau ada jemaat yang udah agak kritis sakitnya, kita minta dia doa. Dulu dia suka banget doain orang sakit, tapi setelah didoakan, sekali dia nggak sadar, 2 kali nggak sadar, ketiga kali baru sadar. Kayaknya aku kalau doakan orang mati dah. Jadi kita pernah papinya gembala di Surabaya sakit. Saya bilang, Putri, doakan Sobat. Kau jangan cari gara-gara bis ya. Kenapa? Nanti kalau mati siapa gimana? Ya tinggal kita kubur. Kita ke Surabaya. Gak mau aku doain. Ya. Tapi pernah dia lupa mendoakan orang sakit, benar mati. Tapi bukan pencaur Jawa ya. Spesialis doain orang mati kalau udah kritis sakitnya. Ya. Ya, nah kita semua bisa punya kuasa. Ya, kita semua bisa punya mukjizat yang Tuhan percayakan kepada kita kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Nah dikatakan lagi, dan semua orang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Kita ini kan orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus tetap bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai bukan kawin lagi. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah orang-orang percaya ini mereka tetap bersatu dan dikatakan, nah ini agak susah ini. Saya pun agak susah melakukan ini. Dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan yakin. Yakin. Kalau saya minta ini kita lakukan semua, yakin nggak? Mobil saya depan bagus. Saya mau cari, kan gitu. Kan katakan kepunyaan bersama. Bisa nggak kita lakukannya? Berat. Tetapi dimaksudkan ini bukan pula rumah kita ada 2, diminta teman kita 1 kita kasih, enggak. Maksudnya ini saling berbagi. Saling berbagi. Apa yang kita punya itu enggak seutuhnya punya kita semua. Apa yang Tuhan kasih enggak seutuhnya itu semua milik kita. Ada yang punya orang dititipkan Tuhan untuk dibagikan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menyalurkannya? Ketika orang itu punya sedang susah, disitulah ketika kita berbagi, itu sebenarnya punya orang itu yang dititipkan Tuhan untuk kita berikan kepada orang. Bukan berarti semua kepunyaan kita itu kepunyaan bersama. Nanti saya akan datang, saya data rumah siapa paling besar, ya kan? Mobil siapa paling bagus, tabungan siapa paling banyak. Enggak, tapi kita diminta Tuhan saling berbagi. Kebutuhan saudara-saudara kita, ayo kita bantu. Kalau misalnya saya butuh uang 100.000, mungkin kalau 1 orang ngasih 100.000 berat. Tapi kalau ada 10 orang, kan ringan. 10.000. Kalau nggak terlalu berat juga lagi panggil 10 orang lagi 5.000. Nah jadi ketika kita berbagi itu menjadi ringan. Makanya ketika kita berbagi kepada orang-orang yang kesusahan, kalau kita kerjakan bersama-sama itu ringan kok. Tapi kalau 1 orang yang memikulnya itu berat.
Dan kasih persaudaraan itu tadi malam saya sudah bilang, yang pertama itu adalah kasih dan yang kedua adalah memperhatikan. Perhatikan, ya, lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita. Dan katakan terakhir ayatnya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kalau kita baca ayat ini selanjutnya, ada Ananias dan Safira, ada Stefanus yang menjual harta bendanya dan dia bagi-bagikan. Nah, anak Tuhan harus menjadi orang yang murah hati. Kasih itu murah hati. Gak bisa kita berkata aku punya kasih, tapi kita pelit terhadap sesama kita. Adik-adik juga begitu, ya. Jangan pelit sama temannya. Kalau lagi makan pop mie cuma satu, tawarkan ke temannya. Tawarkan aja. Tawarkan dulu. Mau nggak? Kalau dia mau ya udah bagi dua. Kan? Kalau dia nggak mau ya puji Tuhan. Ya kan gitu. Itu kan menunjukkan ya saya enggak. Mau nggak? Berarti jangan. Ya, nggak juga gitu kan. Nah, kita harus belajar murah hati. Anak-anak kita harus kita ajari murah hati mulai sekarang. Ya. Murah hati kepada temannya, menawarkan makanan minuman, walaupun nanti dihabiskan mereka. Menjadi murid Kristus itu nggak gampang, tapi menjadi murid Kristus itu indah. Rasul-rasul ini kan kalau kita baca selanjutnya, mereka dianiaya. Di Kisah Para Rasul 8, ketika terjadi penganiayaan, murid-murid itu pergi kemana-mana. Tapi mereka melarikan diri, bukan melarikan diri, tapi mereka memberitakan Injil kemana mereka pergi. Nah, siang hari ini biarkan kita mengeratkan kekeluargaan kita dalam Paskah tahun ini. Sorry ya, bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk sesama kita. Ciptakan semangat kekeluargaan di dalam komunitas kita. Ya, saya baru ingat, oh iya saya besok tuh khotbahnya hari Minggu, harusnya tadi malam. Ya, kalau tadi malam saya tuh udah mau bikin kelompok, bapak-bapak 2 atau 3 orang atau 3-4 orang, bagaimana cara mempraktekkan kasih, bagaimana cara mempraktekkan memperhatikan. Tapi nggak usah, ya. Nanti di keluarga coba anak-anak belajar mengasihi orang tua, belajar memperhatikan orang tuanya. Ya, perhatikan orang tua bagaimana? Satu contoh, misalnya bapaknya baru pulang kerja, jangan main game terus, kasih minuman buat bapaknya. Atau tanya, Pak mau minum kopi atau mau makan? Ada nggak anak-anak seperti itu? Yang di sini ada nggak? Nggak ada Pak Pendeta. Nggak ada? Ada di lain. Sampai semua. Ada nggak kalau bapak emaknya pulang, dia dari kerja, nawarkan minuman gitu? Boro-boro. Nggak ada. Boro-boro gitu. Dengarkan kau anak-anak cerita hati orang tuamu. Besok kalau pulang kerja bapak mamamu, tawarkan dulu minuman, ya. Jangan minta duit dulu, jangan main game terus, ya kan? Ini kadang bapak mamanya pulang, anaknya sibuk main game, ya. Ditengok juga enggak. Memperhatikan orang tua selagi bisa, ya. Orang tua kita itu kan harus kita hormati untuk kelima, ya. Jangan orang tua kita bicara kita sibuk megang handphone. Belajar menghargai orang tua. Kalau orang tua kita bicara, handphonenya diletakkan dulu. Wah, salahnya anak-anak ini. Harusnya aku sekolah minggu aja lah, bosan sini buat bayar.
sindir aku nih gitu. Tapi memang harus kan kita kasih tahu, ya. Jadi anak-anak sekarang jujur, handphone itu gak usah anak-anak kita semua lah. Handphone itu sebenarnya udah bisa jadi berhala loh sebenarnya. Gak bisa kita lepaskan handphone. Dompet tinggal, gak pusing kita. Betul nggak? Handphone tinggal balik kita ke rumah. Nyasar. Saya pernah lakukan itu. Udah di simpang saw saya. Handphone tinggal balik saya. Dompet tinggal, nggak balik. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengutamakan kasih, mengutamakan Tuhan, mengutamakan keluarga. Ya, jadi adik-adik yuk belajar ya, menghargai orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Ya, kan kalau kalian pergi sekolah kan selalu disediakan orang tua makanan di rumahnya ya, dikasih uang jajan. Nah kalau kalian udah pulang di rumah, orang tua pulang kerja, ayo gantian, kasih segelas air putih kalau nggak bisa bikin kopi. Ya, kalau udah senang hati orang tua, baru tangan siapin. Pak, minta uang jajan dulu tambahin. Ayo itu, pasti langsung siap. Ya, tapi kalau datang orang tua nggak kasih minum, sibuk main handphone, minta tambah uang jajan nggak dikasih. Senangkan dulu orang tua kita ya. Oke, nah terakhir untuk membangun hubungan kekeluargaan ya di tempat kita ini, komunitas kita ini, saya akan ulang lagi, kita perlu yang namanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Perbedaan itu biasa terjadi, tapi jangan buat perbedaan itu sebagai perpecahan. Ya, yang kedua berada dalam persekutuan, berada dalam komunitas yang benar. Komunitas kita ini benar, amin. Ya, persahabatan kita ini sudah benar. Di sini saya lihat, saya perhatikan ada arisan, ya ada uang, bicara uang, ada bicara firman, ada bicara memperhatikan, praktek kasih, yang sakit dikunjungi, ya, udah bagus banget itu. Saya kemarin bisa saya sakit kan nggak mau kasih tahu, bukan sombong, ya. Gak mau merepotin. Istirahat tipe seminggu, saya juga sakit seminggu, dan kami nikmati bersama. Ya. Gak apa-apa tuh, saya sengaja nggak kasih tahu, Ya. Bukan nggak mau dikunjungin, tapi memang kita butuh istirahat aja. Ya. Nah, yang ketiga bersatu. Ya, ingat bersatu, kita tak pandang dari gereja mana, kita nggak pandang dari marga mana, tapi kita adalah satu. Yang terakhir adalah berbagi. Jangan lupa berbagi. Jadi lewat persekutuan kita ini, biar kita saling mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk melakukan kasih. Sebagaimana jemaat mula-mula mereka hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Mereka dalam persekutuan. Bahkan mereka saling berbagi satu sama lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu lewat komunitas kami, Persahut tahun sektor 2 ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun kami berbeda-beda, tapi biarlah kasih-Mu yang mempersatukan kami. Hamba berdoa Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menerimanya dengan sukacita. Dan ajari kami, mampukan kami untuk melakukan firman. Karena itulah kebahagiaan kami yang mendengar dan menerima serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus menghidupkan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.